Assalamualaikum. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, perkenalkan, aku Kak Z. Di episode kali ini kita akan belajar tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Ada beragam benda di dalam kehidupan sehari-hari, seperti meja, es krim, pepohonan, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, benda-benda tadi dikelompokkan menjadi 3. Ada yang berwujudnya padat, cair, dan ada yang bentuknya gas. Benda-benda yang ada di sekitar kita diklasifikasikan sesuai dengan partikel penyusunnya. Para ilmuwan mengklasifikasikan zat atau materi menjadi 2 kelompok, yakni zat tunggal dan campuran. Yang disebut dengan materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Berdasarkan wujudnya, materi dibagi menjadi 3. Ada yang wujudnya padat, ada yang wujudnya cair, dan ada pula yang wujudnya gas. Dari ketiga materi tadi, masing-masing memiliki sifat-sifat yang berbeda. Seperti yang tertera pada tabel berikut ini. Benda dengan wujud padat memiliki volume dan bentuk yang tetap, sedangkan jarak antar partikelnya sangat rapat sehingga partikel tadi tidak bergerak bebas. Sedangkan benda yang berwujud cair memiliki volume yang tetap, tetapi bentuknya menyesuaikan dengan tempatnya, sedangkan jarak antar partikelnya renggang, yang menyebabkan partikel tadi bergerak bebas. Kalau benda berwujud gas memiliki sifat tidak memiliki volume, bentuknya menyesuaikan dengan wadah, lalu jarak antar partikelnya sangat renggang, yang mengakibatkan partikel-partikel gas bergerak sangat bebas. Setiap benda yang wujudnya berubah pasti melibatkan salah satu dari 2 perubahan berikut, yaitu perubahan fisika atau perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan materi tanpa mengubah komposisi dan identitasnya, seperti yang terjadi ketika es batu mencair atau pada besi yang meleleh. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan materi yang melibatkan pergantian komposisinya. Contohnya bisa kita lihat pada peristiwa kayu terbakar, lalu besi berkarat, dan susu yang berubah menjadi keju. Di alam semesta ini, materi juga dibedakan menjadi 2. Ada zat murni, ada campuran. Zat murni dibagi lagi menjadi unsur dan senyawa. Apakah perbedaannya? Yuk kita bahas satu persatu. Yang dimaksud dengan unsur yaitu zat tunggal yang sudah tidak dapat diubah menjadi zat yang lebih kecil dengan reaksi kimia biasa. Unsur dibagi menjadi 3. Ada unsur logam, unsur non-logam, dan unsur semi-logam. Nah, bagian terkecil dari unsur itu disebut dengan atom. Dari ketiga jenis unsur yang ada, masing-masing memiliki sifat yang berbeda-beda antara jenis satu dengan jenis lainnya. Unsur logam memiliki sifat diantaranya yang pertama,
bisa menghantarkan arus listrik. Yang kedua, berwarna putih mengkilap. Yang ketiga, memiliki titik lebur yang rendah. Yang keempat, dapat ditempa. Dan yang terakhir merupakan penghantar listrik atau kalor yang baik. Nah, yang termasuk unsur logam kita bisa singkat dengan Kal, Timah, Benalu, Tempe, yaitu singkatan dari kalium, timbal, timah, besi, natrium, aluminium, tembaga, dan perak. Sementara unsur non-logam memiliki sifat tidak mengkilap, merupakan penghantar arus listrik yang buruk, tidak dapat ditempa, dan merupakan penghantar panas yang buruk, kecuali grafit. Yang termasuk dalam unsur non-logam yaitu behibon fosnit okio, yang artinya belerang, hidrogen, karbon, fosfor, nitrogen, oksigen, dan iodin. Sifat unsur yang ketiga yakni unsur semilogam atau metaloid, diantaranya memiliki sifat baik sebagai logam maupun non-logam. Yang kedua, lebih rapuh daripada logam, tetapi kurang rapuh dibandingkan dengan non-logam. Yang ketiga, bersifat semikonduktor, dan beberapa dari metaloid berwarna mengkilau seperti logam. Yang termasuk unsur semilogam atau metaloid adalah bersilger AsSp TePo, yaitu boron, silikon, germanium, arsenik, antimon, tellurium, dan polonium. Berikut ini diantara pemanfaatan unsur logam, unsur non-logam, dan metaloid yang ada di sekitar kita. Kalau tadi dijelaskan tentang unsur, sekarang kita belajar tentang senyawa. Yang dimaksud dengan senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari dua unsur atau lebih tanpa melalui reaksi kimia. Contoh dari senyawa diantaranya ada air, ada karbon dioksida, dan yang terakhir garam dapur. Itu tadi penjelasan tentang pembagian zat tunggal. Sekarang kita masuk ke materi campuran. Yang dimaksud dengan campuran yaitu suatu materi yang terbentuk atas dua zat atau lebih dan masih mempunyai sifat zat asal. Ada dua jenis campuran. Yang pertama, campuran homogen, dan yang kedua, campuran heterogen. Berikut penjelasannya. Campuran homogen ialah campuran yang sudah tidak dapat dibedakan antara zat tercampur di dalamnya atau zat-zat penyusunnya. Contohnya larutan gula, larutan jeruk, dan larutan garam. Macam-macam dari campuran homogen ada larutan asam, larutan basa, dan larutan garam. Pada bab asam basa, untuk mengetahui keasaman dan kebasaan, kalian akan mengenal istilah indikator asam basa. Indikator asam basa ada dua, ada indikator alami dan ada indikator buatan. Indikator alami tentunya terbuat dari bahan-bahan yang bisa kita peroleh dari alam sekitar kita, seperti pada tabel berikut ini.
Sedangkan indikator asam basa buatan contohnya adalah kertas lakmus. Penjelasannya seperti tabel ya. Ada dua warna kertas lakmus, yaitu lakmus merah dan lakmus biru. Pada larutan asam, kertas lakmus merah tetap berwarna merah, tetapi kertas lakmus biru berubah menjadi merah. Sementara itu, untuk larutan basa pada kertas lakmus merah akan berubah menjadi biru, dan kertas warna biru tetap biru. Jika larutan itu netral, kertas lakmus tetap berwarna seperti semula. Sudah paham kan sekarang tentang indikator asam basa? Mudah bukan? Selanjutnya kita bahas tentang campuran heterogen. Apa itu yang dimaksud dengan campuran heterogen? Campuran heterogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan lagi antara zat tercampur dan pelarutnya atau penyusunnya. Campuran ini bisa kita jumpai pada air sungai, air laut, atau campuran air dengan minyak. Biasanya antara campuran yang satu dengan campuran lain akan terlihat seperti garis pemisah di antara keduanya. Nah, campuran heterogen dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada koloid, yang kedua ada suspensi yang penjelasannya bisa kalian baca seperti di video. Nah, untuk memisahkan larutan-larutan atau campuran-campuran tadi ada metode-metodenya tersendiri. Ada 5 metode pemisahan campuran jika kita ingin memisahkan campuran. Yang pertama ada filtrasi, yang kedua ada sentrifugasi. Selain itu juga bisa menggunakan metode destilasi, kromatografi, dan sublimasi. Tetapi tentunya setiap metode tadi memiliki kriteria khusus yang hanya bisa digunakan pada jenis larutan tertentu. Untuk lebih tahu jelasnya, simak videonya sampai akhir ya. Yang pertama ada metode filtrasi atau penyaringan. Metode ini berprinsip pada perbedaan ukuran partikel dari materi campuran. Setelah melalui metode filtrasi, akan didapat hasil penyaringan yang disebut dengan filtrat. Zat penyaringan tadi disebut dengan istilah residu. Metode ini bisa kita jumpai pada pembersihan air sungai dari sampah. Yang kedua yaitu metode sentrifugasi. Prinsipnya adalah ukuran partikel yang padat dan sangat halus dan campurannya sangat sedikit. Nah, metode ini bisa kita jumpai pada pemisahan sel darah merah dan sel darah putih dari plasma darah. Yang ketiga ada metode destilasi atau penyulingan. Prinsipnya didasarkan pada perbedaan titik didih bentuk larutan, hasil akhirnya disebut dengan destilat. Metode ini bisa kita jumpai pada penyulingan minyak bumi dan pembuatan minyak kayu putih. Metode yang keempat yaitu kromatografi. Metode ini didasarkan pada prinsip kelarutan pelarut, daya absorbansi, dan volatilitas atau daya penguapan. Contohnya bisa kita jumpai pada pemisahan tinta. Metode yang kelima atau yang terakhir ada sublimasi atau penguapan. Metode ini didasarkan pada prinsip penguapan zat padat tanpa melalui fase cair. Peristiwa ini bisa kita lihat pada kamfer atau kapur barus. Itu tadi materi tentang klasifikasi materi dan perubahan zat pada bab ini. Semoga kalian tidak bosan ya. Sekian dulu belajar kita tentang klasifikasi materi
dan perubahan zat. Semoga video tadi bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share videonya ke teman kalian supaya lebih semangat lagi bikin videonya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum.